Pemirsa, Lembaga Perdagangan dan Pembangunan PBB atau UNCTAD memproyeksi ekonomi dunia akan tumbuh sebesar 2,3% di tahun 2025. Ya, angka tersebut berada di bawah ambang batas resesi yakni 2,5%. Lembaga Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau ANTED memproyeksi perekonomian global tengah mengarah ke fase resesi. Proyeksi tersebut dikuatkan oleh dampak perang tarif, pelemahan permintaan, turbulensi keuangan, serta ketidakpastian sistemik yang meningkatkan tekanan terhadap ekonomi global. Hal tersebut tertuang dalam laporan terbaru ANTED yang bertajuk Trade and Development Foresight 2025. ANTED merilis laporan terbaru itu di Jenewa, Swiss pada hari Rabu kemarin waktu setempat. ANTED memperkirakan ekonomi dunia akan melambat dari 2,8% di 2024 menjadi hanya 2,3% di 2025. Proyeksi angka pertumbuhan tersebut lebih rendah dari ambang batas 2,5% yang merupakan penanda fase resesi ekonomi global. Angka proyeksi ini juga menunjukkan perlambatan ekonomi yang signifikan jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata pada periode pra-pandemi COVID-19. Di mana rata-rata pertumbuhan tahunan pada periode tersebut atau pada periode 2010 hingga 2019 adalah sebesar 3,2%. Dalam laporan itu, ANTED juga memproyeksikan ekonomi Indonesia pada 2025 tumbuh 4,8%. Namun meski berada di bawah rata-rata proyeksi pertumbuhan sebesar 5%, ANTED memprediksi ekonomi Indonesia masih tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Tenggara yang diperkirakan sebesar 4,4%. ANTED menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia tertopang tren penurunan tingkat inflasi serta pelonggaran moneter yang memacu konsumsi rumah tangga. Sementara peningkatan pengeluaran pemerintah khususnya belanja sosial akan menghasilkan stimulus fiskal terhadap aktivitas ekonomi. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, beberapa proyeksi terkait dengan pertumbuhan ekonomi global dan juga terkait dengan pertumbuhan perdagangan global ini memang tadi sudah disampaikan ya. Dan juga terpengaruh dari apa yang terjadi berkaitan dengan retaliasi tarif antara Amerika dan juga negara-negara yang lain. Dan sebelum kita akhiri pemirsa, Market Buzz kita akan simak update dari pergerakan IHSG sejauh ini. Seperti Anda dapat saksikan di layar TV, IHSG sejauh ini bergerak menguat 0,19% di level 6.450,730. Dengan pergerakan sektoral, Basic Industries memimpin penguatan sejauh ini dengan penguatan 1,77% disusul oleh teknologi dan juga transportasi, sementara cyclic dan non-cyclic menjadi sektor yang sejauh ini bergerak melemah dengan pelemahan masing-masing 0,1% dan 0,12%. Iya, pemirsa, sementara itu top gainers datang dari PNLF, Foru, MD, KAI, PCC Harta, Arci, Akra, Cuan, PSAB, dan Bumi. Sementara top losers datang dari Meja, kemudian Nine, ITMG, Nasi, Fore, CENT, AIMS, kemudian MENN, dan juga BNLI. Baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi sumber referensi dan informasi untuk Anda. Tetap berbaru informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Wiki Adrian. Dan saya Rosalyn Chiu, pemirsa, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.